Muncul inisial AR disebutkan sebagai orang besar dalang dibalik isu ijazah Jokowi palsu dan isu pemakzulan Gibran. Kira-kira siapa nih teman-teman? Masih segar diingatan kita kan? Kemarin-kemarin sempat heboh. Partai Biru disebutkan sebagai dalang di balik ini semua. Tapi ternyata muncul lagi nih teman-teman. Nah ini dia, mari kita tonton videonya. Selamat malam Bang Arif. Malam Mas Heru. Lagi ngapain nih Bang Arif nih? Biasa Mas, lagi nyantai, lagi ngopi Mas. Baik. Nah ini nih ada berita baru ini kelihatannya nih. Apaan? Masalah ijazah palsu sama pemakzulan Wapres Gibran ini kelihatannya rame nih sekarang nih Bang Arif. Ya menurut Bung Jokowi ini ya kan katanya dibalik ijazah palsu dan kemakzulan Gibran ini ada tokoh orang besar nih Bang Arif nih. Orang besarnya kira-kira Bang Arif nih punya insting apa nih, feeling apa nih yang sudah dikatakan oleh Bung Jokowi ini? Jadi begini, pertama saya rasa ini Bung Joko Widodo ini sudah dapat wangsit ya, atau pendengaran dari Bung Lawu. Oh gitu. Bahwa yang menciptakan polemik ijazah palsunya Bung Joko Widodo dan rencana pemakzulan putranya Bung Joko Widodo dari Mas Gibran, wakil presidennya Prabowo Subianto. ya benar. Beliau itu Bung Joko Widodo sepertinya sudah mendapatkan info Wangsit lah ya. dari Bung Lawu. Oh gitu, ya Bang Arif. Seru ini. Sampai dia mengatakan di balik semua ini adalah orang besar. Iya. Jadi kalau menurut saya, Mas, Iya. dan saran saya kepada Bung Joko Widodo, orang besar itu yang di belakang pergerakan masalah ijazah palsunya Bung Joko Widodo, Iya. dan juga Pemakzulan Wapres ya. Gibran, Iya. itu memang benar. Oh gitu ya Bang Arif ya. Jadi memang inisialnya ini Mas, Iya. Mantap nih. AR. Wah, Serius nih, Bang. Kira-kira AR, inisial AR ini siapa teman-teman? Siapa orang besar? Siapa dalang yang inisialnya itu namanya berinisial AR? Coba teman-teman, tebakannya komen di bawah ini. Seperti yang kita tahu kan, Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa dia tahu, dia mengetahui, dan sudah ketahuan di matanya siapa sebenarnya dalang di balik ini semua dan apa tujuan sebenarnya mereka. Kenapa berusaha nyerang, menjatuhkan Pak Jokowi lewat isu ijazah ini dan kemudian menuntut Mas Gibran itu mundur atau enggak dimakzulkan alias diturunkan paksa. Nggak hoax ini. Boleh. AR, iya. Dia juga asalnya satu kampung sama Bung Joko Widodo. Solo. Oh gitu, iya. Iya. Yang kedua nih Mas, Iya. ya, saya minta kepada Bung Joko Widodo jangan banyak omong-omong lagi, bangkit dan bergerak. Oh, harus dilawan ini Bang Arif. Karena Ya, begini. Bung Joko Widodo itu sudah mendapatkan dukungan penuh dari
dari Presiden Prabowo. Bangkit dan bergerak lawan itu anasir-anasir yang coba mengganggu Bung Joko Widodo. Sebutkan nama tokoh besar itu. Biar rakyat bergerak, polisi untuk menangkapnya. Ya. Jadi Bung Joko Widodo, jangan takut. Saya tak sahabat Anda, Bung Joko Widodo. Saya menyarankan seperti itu. Saya kira juga masyarakat umum ya sangat setuju, sangat mendukung. Kalau misalnya Pak Jokowi tancap gas, nggak usah ragu-ragu dan nggak usah lagi mengasihani orang-orang ini. Terlebih orang besar di balik mereka-mereka ini. Yang suka nyerang, fitnah, mau menjatuhkan Pak Jokowi. Dan ada lagi kan agenda besar di balik ini semua yang kemudian ketahuan sama Pak Jokowi. Lalu apa lagi yang Bapak tunggu? Udah serang habis-habisan orang-orang ini sampai ke orang di belakangnya, orang besarnya. Bukan hanya pion-pionnya yang dimasukin di jeruji besi, tetapi dalangnya sekalian biar masuk mereka. Soal jaket biru, tudingan jaket biru yang di kasus tudingan ijazah palsu, itu kan jaket ada yang sudah mengarah ke jaket biru. Tanggapannya Bapak siapa Pak? Karena itu kan sudah seperti menunggu ada objek ini. Tidak ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi sekelas Pak SBY dan beliau adalah negarawan yang baik. Nah, sampai di sini clear ya, bukan Pak SBY. Dan Pak Jokowi juga mengatakan tidak pernah menyebutkan nama orang ya, tidak pernah menyebutkan itu. Dan beliau mengatakan juga, Pak Jokowi mengatakan jangan merasa tertuduhkan. Tetapi di sini poin pentingnya Pak Jokowi mengatakan dia tahu, sudah tahu dia siapa orang besar di balik ini semua dan apa agenda besar, apa tujuannya, mengapa melakukan hal ini terhadap dirinya dan terhadap Mas Gibran. Apa yang sebenarnya membuat berbagai pihak mencoba mempertanyakan soal ijazah ini ya? Saya kira lulusan UGM banyak lah kan kira-kira begitu. Nah yang kedua secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya. Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman dan mungkin juga sewot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi. Jadi ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi presiden, gitu ya? mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang kemudian bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah kira-kira begitu. Tapi yang ketiga menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini yang mempertanyakan soal ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazahnya. Jadi reputasi, kredibilitas Pak Jokowi itu sepertinya memang ingin dalam tanda kutip ya ingin ditunjukkan kepada publik, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saya menduga rupanya memang ini ada karena kemarin-kemarin ada yang merasa tidak puas dan ada yang merasa dipermalukan, kecewa, sakit hati di masa kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Makanya momentumnya diambil ketika Pak Jokowi sudah selesai menjabat. Istilahnya adalah serangan balik atau aksi balas dendam karena sakit hati di masa kepemimpinan beliau. Mereka ini mungkin dipecat, mungkin dipermalukan,
Mungkin seperti halnya juga ada ormas-ormas yang dibubarkan paksa oleh Pak Jokowi. Makanya ini terjadi. Dan kemudian mengenai agenda besar juga. Ada memang tujuan mereka untuk merusak kredibilitas atau citra baik Pak Jokowi. Jangan ini ada kaitannya dengan 2029 loh. Kenapa? Saya kira kalau kita melihat orkestrasi politiknya ini seakan-akan tidak terjadi secara tidak terjadi secara simultan. Tapi memang ini sangat kuat sekali baik di medsos ataupun di media-media mainstream. Itu menunjukkan bahwa setiap isu apapun di negara kita ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang ini by design dan kepentingannya tentu kita tidak tahu. Tapi saya menduga jangan-jangan memang ujungnya adalah pertarungan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara tentang pertarungan politik ya, salah satu variabel yang selalu dicuplik, salah satu yang selalu menjadi referensi dan diomongkan, ya tentu adalah mantan presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Wah, ini Adi Prayitno, pengamat politik, membeberkan segalanya, kemudian menaruh curiga. Jangan-jangan ada agenda politik untuk serangan-serangan atau mempersiapkan tujuannya ini di tahun 2029. Waduh, aduh. Ternyata jauh sekali ya, kalau memang benar, jauh sekali ancang-ancang mereka atau rencana mereka untuk merusak sedini mungkin citra Pak Jokowi supaya tidak menjadi kingmaker atau orang yang berpengaruh yang menentukan kemenangan Pilpres di tahun 2029 mendatang. Jokowi dan geng Solo marah dan shock berat karena Presiden Prabowo membebaskan Tom Limbong dan Hasto Kristianto dari hukuman penjara. Karena apa? Karena Jokowi lah yang jadi dalang bodoh untuk memasukkan dua tokoh itu ke penjara. Jokowi dengan sisa-sisa kekuasaannya masih terus ingin ikut mengatur Indonesia. Disinilah Jokowi memperlihatkan jati dirinya. Sesungguhnya Jokowi itu termasuk orang yang rada-rada tolol dan bervisi pendek alias rabun ayam. Dia tetap tidak sadar bahwa Indonesia sudah punya presiden baru yang lebih mumpuni daripada dia. Akan tetapi Jokowi alias Mulyono alias Mukidi tidak sadar-sadar juga. Waduh, ini gimana teman-teman? Menurut kalian, Amin Rais lagi-lagi menyentil nyinyir ke Pak Jokowi mengenai kebijakan Presiden Prabowo yang menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan amnesti terhadap Hasto dibebaskan dan abolisi terhadap Tom Lembong juga dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dan sama Amin Rais lagi-lagi yang disalahkan, yang dituding-tuding, yang disudutkan sama beliau adalah Pak Jokowi. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.